Sudah, Bapak. Ya, sudah ya. Let's go. Nah, jadi nanti ada materi yang melatar belakangi PPT ini, nanti saya share saja. Ya. Saya share saja, nanti dibaca. Soalnya materi ini paling tidak juga meliputi sebelumnya gitu ya, untuk menyingkat materi ya. Nanti justru banyak kita diskusinya ya. Nah, ini sebentar ya, Pak cek ya dulu. Ya, Pak Faktor sudah merespon. Selamat siang, baru merespon sekarang. Tolong ini ya supaya jenengan tidak mau ya, mau nunggu-nunggu ya. Selamat siang Bapak, mohon izin menyampaikan undangan BIC Komnas B untuk menghadiri pertemuan yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Selasa 17 September. Hari ini berarti ya. Ya, di Merkuri Surabaya Grand Wirama Jalan Darmo. Acara ini ya, mohon izin ada acara persiapan Konaspi ya, jadi tolong kuliah ini Mbak Dwi difoto ya, tolong coba coba difoto, terus PJ yang mengirimkan ke sana ya kalau kuliah sudah kita mulai. Siap, Bapak. Bisa ditayangkan semua foto-foto ini, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, tolong difoto ya. Apa saya tutup dulu? Oh, bisa Bapak, bisa. Ya, ya silahkan semuanya nampak, saya nampak. Pak Faktor pengen tahu yang hadir. Nah, sudah foto? Ampun, Bapak. Ya, setelah itu kirimkan ya. Oke, bentar ya. Jadi ini tema kita langsung ke landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Ya, memang kita bicara kurikulum itu bagi orang bagi awam ya, rata-rata mengatakan kurikulum itu kan di persekolahan. Ya, gitu ya. Nah, padahal bagi kita ngomong kurikulum itu bisa saja berlaku di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, luar sekolah itu bisa diklat, bisa SKB. Pernah dengar kata SKB? Sanggar apa itu? SKB, Sanggar Kegiatan Belajar atau sanggar kelompok. Sanggar Kegiatan Belajar. Terus PKBN, pernah dengar kata PKBN? Mbak Dwi, Mbak Ike? Belum, Bapak. Belum ya? Pernah, Bapak. Belum pernah ya? Izin, Prof. Oke, monggo. Monggo Pak. Izin Pak, kebetulan kami bersinggungan dengan PKBM Pak, Nah, Pusat bagus. Kegiatan Belajar Masyarakat Pak. Nah, jadi makanya nanti ini tambah seru nanti ya kalau diskusinya ya. PKBM kalau di Surabaya itu infonya ya, saya belum pernah datang ke sana, di Manuan. Ya. Ini infonya, ya coba nanti klarifikasi Pak Widi ya. PKBM itu asal mulanya kan juga non formal, tapi pembelajarannya kan jadi formal. Betul ya? Karena menggunakan kurikulum nasional juga, ada guru penggeraknya juga, ya. Ada kalau SMA, tingkat SMA itu berarti ada kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya. Berarti kan formal itu ya. Iya. Dan nanti tolong yang tahu persis apa itu di mana letak
ke non formalannya itu. Tidak hanya karena namanya kan kental dengan non formal. Ya, gitu ya. Nanti silahkan dari masing-masing roadmap itu nanti pas bersinggungan ke situ ya. Oke. Jadi kita kalau bicara kurikulum itu tidak sebatas di persekolahan formal, baik swasta maupun negeri. Ya. Termasuk juga yang tidak dibayangkan bahwa seperti apa itu yang terakhir ini ya, kebetulan di S1 TP ini di Ajinomoto. Ya, yang saya contohkan yang terkenal saja. Ajinomoto tahu ya, tahu produk apa itu? Micin. Oh ya, betul micin ya. Bumbu masak. Bumbu masak ya. Jadi ini latar belakangnya begini, ceritanya sejarahnya ya. Nanti penjenengan sebagai seorang teknolog ya. S2 kan teknolog ya. Kalau S1 itu ke teknisi. Sejarahnya mengapa bisa sampai ke Ajinomoto. Pada waktu saya mengajar dasar-dasar kependidikan, sekarang namanya ilmu pendidikan mata kuliahnya, di prodi psikologi. Karena prodi psikologi lahirnya kan dari FIP. Karena perkembangan jurusan PPB. Tahu PPB? Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Ya. PPB itu berkembang menjadi BK dan psikologi pendidikan yang seharusnya. Tapi pada waktu saya di fakultas itu proposalnya kita ajukan psikologi pendidikan, ya prodi. Tetapi yang turun proposalnya adalah psikologi murni. Ya, sebenarnya di sisi lain ya seneng, di sisi lain bagi saya yang mencarikan dana untuk bisa turun proposalnya itu jadi psikologi pendidikan itu tujuannya psikologi itu kan untuk memperkuat ilmu pendidikan. Tujuan utamanya. Tapi nampaknya keluar psikologi tok, nggak ada toknya ya. Psikologi murni gitu lah. Nah, ketika saya mengajar di sana, soalnya mengapa kok saya? Karena saya itu termasuk pengawal utama tentang pendidikan di Indonesia ya, khususnya di FIP. Maka saya yang mengajar di sana. Saya beritahu seperti ini. Ya. Nah, di psikologi tetap saya arahkan bergerak di bidang lembaga pendidikan, gitu lah. Namun tidak di persekolahan, karena kalau di persekolahan berbenturan dengan BK, karena BK tidak mau bersinggungan profesi dengan psikologi, tentu kan berbeda gitu ya. Padahal PAUD itu penting kehadiran psikologi itu. Ya. Nah, ketika saya memberikan materi, tugas-tugas itu, nah sekarang alumninya direkrut Ajinomoto. Ya, direkrut Ajinomoto, ternyata di sana itu membutuhkan kreativitas keilmuan KTP-an. Ya, KTP-an itu kan luas ya. Nah, soalnya di TP itu ada mata kuliah pengembangan SDM, teknologi kinerja, ada animasi, ada desain grafis. Jadi, pokoknya nampaknya cocok kalau mengembangkan pengembangan SDM di sana, di Ajinomoto. Nah, kemudian alumni tadi karena menjadi PIC-nya atau yang dipercaya oleh Ajinomoto akhirnya membuat diklat ya, diklat untuk mengembangkan SDM atau kinerja karyawan. Otomatis kan membutuhkan orang TP di sana. Akhirnya TP harus membuat
harus bisa membuat atau mengembangkan kurikulumnya. Nah, gitu ya. Jadi bayangan kurikulum itu tidak hanya berlaku di lembaga pendidikan yang kelihatan tadi ya. Gampangnya diklat tadi ya. Nah, yang tadinya tidak ada harus bisa ada gitu. Itu contoh yang saat ini mahasiswa S1 PP sedang magang di sana. Infonya kalau baik, walaupun tidak menjamin katanya ya. Katanya yang datang negosiasi tadi tidak menjamin. Siapa tahu nanti kalau ada formasi ya, karena dianggap kontribusinya luar biasa ya akan direkrut gitu loh ya. Tapi tidak menjanjikan karena dia bukan pejabat utama. Hanya orang yang dimintai untuk bisa mengembangkan kinerja pegawai itu. Ada juga tahu KFC, KPC itu. Itu kan rumah makan. Jangan dikira TP tidak bisa masuk ke sana. Ada alumni ya yang dimintai tadi menjadi seorang instruktur ya, instruktur. Lama-lama ngobrolnya itu bagaimana mengembangkan SDM-nya para karyawan KFC kan ada di mana-mana. Ya berarti kan gaya kurikulum gitu lah. Ya ada juga TP S1 itu ada di supermarket namanya Sinar. Ada ya, ada di mana-mana ya Sinar ya. Atau Matahari itu, Matahari. Oh ya, ada di mana-mana. Makanya Surabaya panas ya, banyak matahari itu. Ya, berarti juga begitu. Awal mulanya skripsinya. Skripsinya itu ingin membandingkan hasil pengembangan SDM antara karyawan yang lebih dari 3 bulan dengan yang mau direkrut, ya, yang mau direkrut. Nanti gimana? Sama-sama diberi perlakuan yang namanya ya bagaimana meningkatkan kinerja itu. Nah itu awal-awal itu menarik ya. Akhirnya yang bersangkutan diangkat di situ ya mendirikan ya semacam lembaga pengembangan SDM. Nah otomatis kan ada kurikulumnya juga. Nah itu pengantar materi yang akan kita pelajari yang termasuk eh, Bapak Ibu kembangkan nanti. Ini kan judulnya kan pengembangan kurikulum. Iya. Nanti juga bisa dibalik ya di S1 itu ada mata kuliah namanya evaluasi dan pengembangan. Ya, ada mata kuliah itu. Ya, pengembangan dulu apa evaluasi dulu? Apa evaluasi dulu baru dikembangkan. Tapi kalau di S1 itu orientasinya ke kurikulum-kurikulum yang sudah mapan, tetapi fokusnya ke tingkat kelas. Karena guru itu pengembang kurikulum di tingkat kelas, termasuk instruktur. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang jadi instruktur di sini atau jadi guru semua ya. Jadi guru itu pengembang kurikulum, tapi orang kalau ngomong kurikulum kan, loh kurikulumnya di sekolah kan sudah ada. Ya, karena ada sendiri yang mengembangkan. Itu staf-stafnya menteri yang ditunjuk itu. Ya, kan gitu ya. Nah, masa S2 angkatan 2022 ya salah ya. Tapi kalau kuliah gabung dengan 2023 juga, karena datangnya terlambat kelompoknya itu bekerja di kurikulum Jakarta sana. Ya. Jadi kalau itu memang stafnya namanya Puskur, Pusat Pengembangan Kurikulum. Nah, nanti kalau ada perubahan-perubahan itu, menteri itu ya memerintahkan atau membentuk tim di sana. Saya pernah di kantornya namanya Puskur Jalan Gunung Sahari, mudah-mudahan tidak pindah. Kalau jenengan ke Jakarta, coba nanti lewat di Jalan Gunung Sahari.
mungkin lantai berapa, 7 atau 6 gitu. Nah, itu Puskur namanya, Pusat Pengembangan Kurikulum. Oke, itu ya, gambarnya seperti itu. Jadi seorang teknolog nanti kajiannya ya itu tidak mesti kurikulumnya sudah mapan gitu ya. Nah, kalau di S1 tadi kan mengevaluasi yang di tingkat kelas. Jadi guru itu pengembang kurikulum di tingkat kelas, hanya mengembangkan berarti ada produknya. Coba kira-kira ditebak hasil pengembangan kurikulum guru itu apa hasilnya? Hasilnya apa itu? Jadi kan guru juga toh? Mungkin ada yang jadi guru atau dulu pernah PPL kalau belum jadi guru, mungkin dari S1 langsung kuliah S2 atau Pak Rafli, Pak Muhammad Rafli, Iya, Bapak. guru ya? Pernah PPL, Bapak. Nah, ada ya. Kan pernah PPL berarti kan termasuk pengembang kurikulum pada waktu tahap PPL. PPL namanya kan apa ya? Guru pemula. Guru itu ada tingkat-tingkatannya memang. Ya, tingkatannya pertama kan guru dadi guru sejati. Apa bedanya itu? Gula kan PPL tadi. Atau sekarang aja yang masih kuliah S1 itu kan termasuk mahasiswa ITS, mahasiswa UNER. Itu namanya balon guru, bakal calon guru. Tuh. ITS juga bisa loh jadi guru. Ada payungnya. Coba penjenengan browsing Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8 dan 9, khususnya pasal 9. Coba bunyinya seperti apa supaya penjenengan yakin bahwa UNER ITS atau UPN bisa menjadi guru. Ya. Sudah ketemu? Tinggal mencari redaksinya saja. Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2000, nomor 14 tahun 2005. Saya mulai pagi jam 7 tadi, maaf ya. Hanya istirahat gara-gara jenengan dipindah sore ini. Itu pun saya gunakan untuk menguji kelayakan disertasi. Sudah ketemu bunyinya apa ini? Sampun, Bro. Apa bunyinya itu Pak? Bunyinya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa Yang guru dan pasalnya langsung dirujuk 9. guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Itu pasal 8 ya. Yang 9? Belum ketemu. Bawahnya pasal 9 dah. Ayo, Mbak Putri, Mbak Dewi Putri. Yang pasal 9, Bapak. Hmm. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Nah, itu yang saya maksud. Makanya saya langsung buka pasal 8 dan 9.
Mengapa saya menukik itu? Dulu BEM-nya UNESA itu diskusi dengan saya, sampai di Mulu, anu artine berangkat ke Jakarta, DPR. Jaluk sangu, aja nek jaluk sangu tak duit pribadi ae, engko dikira aku biayai awakmu. Ya, betul berapa orang ke sana? 50 orang. Ya wis cukup kayak itu mobil tok ae. Ikut di demo itu pasal 9 itu, tapi yang namanya roda politik itu harus dilawan dengan politik, harus ke sana. Kendaraanmu BEM, BEMU, ya. Akhirnya yang dihadapi siapa? Bukan DPR-nya, staf ahli yang dulu ikut membidani undang-undang itu. Nah, akhirnya karena kegagalan itu, latar belakangnya ada PPG itu ya gara-gara pasal 9 itu. Tahu PPG? Ya, itu baca pasal 9 itu. Jadi mahasiswa ITS kalau pengen jadi guru ya harus melalui itu, golek SIM, ya kualifikasi itu ya. Ya, itu kalau diteruskan sebenarnya aman. Tadi kan S1 bukan dan ya, S1 atau D4. Jadi PENS ya, PPNS ya, ITS itu bisa jadi guru juga bisa. Bidan aja kalau D4 kan bisa jadi guru asal melalui PPG. PPG itu kan golek apa? Sertifikat pendidik yang namanya SIM, surat izin mengajar. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin PNS harus cari SIM ke situ, masih S2. Supaya PPK-nya cepat. Kamu P3K ya. ASN kan ada dua, CPNS dan P3K. Nah itu ya, maka saya katakan mahasiswa itu balon guru. Kalau ingin jadi guru, bakal calon guru. Mahasiswa ITS ya bakal calon guru. Kalau sudah kuliah di PPG, ya itu baru cagur, calon guru. Calon masih punya SIM kan calon. Ya, PPL kan ada PPL-nya. PPL itu untuk PPG. Kalau S1 namanya PLP. Pak Widi, Pak Rafli ya. Jadi sekarang itu kalau S1 itu PPL itu namanya PLP. Apa PLP? Nanti sampean juga ada PPL ya, nggak salah. PPL-nya mungkin lembaga-lembaga S2. Kemarin itu ke Jakarta itu anak-anak. Teman-teman itu. Ya. Pengenalan lapangan persekolahan. Itu namanya PLP. Namanya PPL. Karena waktunya lebih lama. Nah, itu ya. Lulus PPG itu masih calon guru. Ya, calon. Nah, kalau sudah diangkat, namanya jadi guru. Ya, jadi guru. Kalau sudah lama, guru tadi. Ya, nah, mungkin kalau sudah senior, guru sejati. Nah, yang tahu itu dirinya sendiri ya, bukan orang lain. Karena tergantung filosofi jadi guru itu apa. Ya, nanti menjadi guru apa teknisi apa jadi pengembang kurikulum. TP itu payung hukum ini cuma 3 itu yang resmi. Pertama, PP nomor berapa? 19 tahun 2017 tentang guru. Yang kedua, Permen nomor 28 tahun 2017 tentang apa? Pengembang teknologi pembelajaran.
teknisi. Ya, teknisi. Masih S2 di teknisi. Karena payungnya itu. Jabatan fungsional kan. Yang ketiga, yang ketiga ini cantolan mata kuliah ini ya. Permen PAN RB nomor 57 tahun 2020. Tentang apa? Jabatan fungsional pengembang kurikulum. Ya, itu yang ada permennya, ada peraturannya. Biasanya kalau ada yang mau nggarap, ada formasinya. Tetapi kalau ada jargon selama manusia membutuhkan pendidikan, situlah teknologi pendidikan hadir. Itu kan akademisnya. Ya, paham maksud saya. Ya, Pak. Tapi kalau permen-permen tadi kan kalau ada yang garap, mesti diikuti formasi. CPNS atau P3K. Itu maksud saya. Nah, ya, alhamdulillah saya mungkin di antara yang hadir gabung ini pernah membaca tulisan saya, judulnya buku saku itu. Saya peruntukkan untuk masa baru TP S1 terutama. Jadi S1 TP itu berdiri sejak September tahun 1982. Ya, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan mahasiswa yang memuaskan. Artinya, Pak, Bu, kalau saya kuliah di sini jadi apa? Rata-rata kan pengen jadi guru, kuliah di UNESA, kuliah di IKIP. Ya, gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan jabatan saya terakhir jadi caleg itu benar-benar saya garap ya, tahun 2019. Ya, ternyata jurusan TP itu jangankan dikenal, tahu aja tidak. Ya, apalagi lulusannya jadi apa, tidak tahu. Ya, tapi senior-senior saya dulu, kalau saya waktu jadi dosen tahun 90-an awal itu, sudah pernah mengkritisi kalau TP, kitohnya TP itu kan tidak mencetak guru. Ya, tidak mencetak guru. Itu kitohnya. Apa kitohnya itu? Niat ingsunnya. Saya kritisi kalau begitu lulusan S1 TP itu tidak berhak mendapatkan namanya akta 4. Ya, nah, ya tidak bisa. Kuliah di IKIP harus otomatis. Kan dulu kan otomatis. Bisa mengijazahkan dapat akta. Ya, ada buktinya karena nggak nyetak guru untuk apa aktanya. Ya. Nah, ya namanya ya kalah dengan senior, ya udah tunggu saja. Mimpi saya TP harus bisa jadi guru. Baru terwujud tahun 2019. Nah, nanti baca itu ya buku itu untuk menjawab pertanyaannya mahasiswa baru. Angkatan baru kan 2019. Nah, kalau Bapak Ibu mau baca nanti saya share atau cari pinjaman yang sudah tercetak itu. Karena nggak ada yang biayai ya di share file aja tidak apa-apa. Oke ya, jadi itu kita cerita guru yang terkait dengan profesinya sebagai pengembang kurikulum ya. Kan walaupun formasinya S1 yang ngerebut S2 S3 kan boleh toh? Ya, ya. Ini sebentar Pak, mengganggu. Nah ya, jadi ternyata ya mahasiswa S3 ya ada yang murni. Murni artinya S1 kuliah, S2 terus sampai S3 sampai masih bujangan juga S3 lulus doktor. Belum dapat pekerjaan. Jadi ngelamar formasi kan boleh.
Nah, itu yang terjadi kenyataan dunia kerja itu ya. Oke, itu gambarannya seperti itu. Nah, sekarang yang belum tergarap itu Permen 57 tadi. Yang PP Guru dari TP alhamdulillah sudah. Ya, nanti baca itu, baca tertulisnya di buku saku saya itu, termasuk saya berjuang itu, saya siap jadi DPR, dosen pembimbing lapangan. Karena tidak semua mahasiswa TP itu bisa PLP di sekolah. Yang bisa itu SMK yang ada prodinya linear dengan mata kuliah di TP. Itu saya awali lama, saya di SMA 19 sebagai komite, sekarang sudah 10 tahun. Saya bawa ke sana. Kemudian saya bawa juga ke SMKN 1 Jombang. Saya sebagai alumni di sana. Baru tak bawa ke BKD. Alhamdulillah ada formasi guru. Nah, sekarang periodenya untuk nggarap Permen nomor 28 tahun 2017. Kalau bisa kan satu sekolah satu guru. Maaf, satu sekolah satu TP. Coba satu aja belum, mengapa minta banyak? Gitu ya. Jadi itu jargonnya. Makanya Pak Andi Pres itu beri amanah supaya bisa mewujudkan mimpi itu satu sekolah satu TP. Nah, sekarang itu aja belum tergarap, apalagi yang terbaru Permen 57 pengembang kurikulum. Nah, pengembang kurikulum tadi sudah saya ceritakan bisa di mana-mana. Nah, itu ya. Jadi itu gambarannya, Bapak Ibu ya. Silahkan nanti dikritisi bahwa TP sekarang sudah menggema, dikenal, tidak kalah dengan prodi-prodi yang sudah jelas. Artinya jelas itu kalau di PG PAUD, guru TK, PG SD, guru SD, gitu ya. Itu kan namanya kan jelas. Tapi TP tadi kan selama manusia membutuhkan pendidikan, disitulah teknologi pendidikan hadir. Itu di mana? Siapa yang menghadirkan? Karena rata-rata kan kuliah di Indonesia kan sama dengan kuliah di IKIP, ingin jadi guru. Oke, itu tuh mimpi-mimpi yang untuk masa depan mahasiswa kita ya. Saya dulu menyarankan jangan berebut masa baru, berebutlah setelah lulus itu mau kemana, mau dikemanakan. Mau negeri kok berebut masa baru. Oke. Oke, ada tanggapan? Boleh saya lanjutkan ke sini? Tidak masalah, kuliah dengan saya nanti kan disar-sar saja filenya, baca sendiri. Tapi saya justru menunggu banyak pertanyaan, banyak tanggapan, banyak masukan ya. Soalnya apa? PPT itu kan ilmunya kan masih ada yang membuat. Ya, kalau ngesar-ngesar nggak gampang aja. Ngebek-ngebek memori kalau nggak dibaca. Oke, ini Mohon izin bertanya oke. boleh Pak? Monggo Bang, enggak apa. Saya senang Pak Dimas kalau disela daripada saya memberi kesempatan belum tentu ada yang bertanya gitu atau menanggapi. Oke. Silakan Pak Iya. Dimas. Mohon maaf kalau agak berisik ya kalau di rumah. Oh, enggak apa-apa kan di rumah kan memang belum waktunya tidur kok. Nggih. Saya senang nggih mendengar cerita dari Pak Lamijan tadi bahwa ternyata dosen-dosen itu juga ikut memperjuangkan begitu ya. Bagaimana TP bisa jadi guru dan termasuk mempengaruhi permen-permen untuk bisa mendukung lulusan-lulusannya. Hmm. Ini yang menjadi pertanyaan saya ketika ada istilah PPG gitu ya Pak ya. Nggih. Sebenarnya
kita itu kan sudah kuliah di pendidikan gitu ya. Kalau saya misalkan pendidikan kimia gitu. Itu Hmm, kan sudah profesional ya, sudah ya. profesional. Tapi kenapa kalau untuk dari ITS tadi kan wajar lah mungkin mereka belum dapat ilmu-ilmu pendidikan sehingga harus ikut diklat PPG, pendidikan profesional guru. Tapi kalau yang dari asli pendidikan ini kok juga harus ikut, Pak ya? Itu yang saya belum dapat jawaban yang pas seperti apa gitu ya. Barangkali dari Pak Lamijan ada pencerahan. Oke, bagus Ya, pertanyaan saudara. Tadi kan saudara udah ngomong si namanya siapa itu Aris ya. Aris itu mahasiswa TP dipercaya menjadi BEM-U-nya UNESA. Ya itu ya ceritanya. Ya kan saya kan senang kalau ada anak yang pemberani itu saya senang. Ya kan ya tadi termasuk menggugat kenapa seperti pertanyaan jenengan itu. Kan dulu gugat aja gaya kurikulum apa peraturan undang-undangnya DPR. Sama percuma di nanggone UNESA, percuma di nanggone DPR Surabaya. Sehingga undang-undang kan DPR. Ke sana gugatan pasal 9. Hanya satu pasal saja itu ya. Ya kemarin demo rame-rame itu kemarin kan juga hanya pasal-pasal itu kan mau dirubah. Ya karena nggak ada temannya ya 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 nggak gagal kan gitu kan. Nah itu ya. Itu kan karena gara-gara ya gara-gara ini versi saya ya. Saya itu sebenarnya termasuk salah satu di antara dosen yang tidak terlalu. Sekarang bahagia saya dihidupi universitas kok. Tetapi pada waktu rame-rame IKIP negeri se-Indonesia Raya ini hanya ada 10 aslinya. Ya, di buku saya itu akhirnya kan judulnya LPTK kan. Apa LPTK? Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Pernah dengar Bu Rizky ya? Amalia. LPTK itu apa? Lembaga Belum tahu banyak, Bapak. ya. LPTK itu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Itu lembaga ex IKIP. Dulu kan IKIP ya. Ya. Jadi di buku kecil saya, buku saku saya itu ada 10 IKIP. Nah, ada yang pengen jadi IKIP berkembang, FKIP-nya Udayana yang ada di Singaraja, ya diawali dengan STKIP, kemudian jadi IKIP, kemudian jadi Undiksa. Ya. Yang kedua FKIP Unsrat, mana Unsrat? Samratulangi, Manado, punya FKIP di Gorontalo. Tapi Udayana tadi kan FKIP di Singaraja. Ya, itu sejarah itu. Kemudian FKIP Unsrat yang di Gorontalo ya sama. Memisahkan diri menjadi STKIP negeri. Terus jadi IKIP negeri Gorontalo. Terus jadi UNG Universitas Gorontalo. Nah, akhirnya ada 12 ex IKIP namanya LPTK. Ya, jadi Indonesia ini LPTK karena mencetak 2 misi, pendidikan dan murni. Itu Pak Dimas ya. Jadi nah, itu kan tahun 2000-an kan. Kalau di Indonesia ini usulnya tahun 99 enggak salah. SK-nya turun jadi universitas. Dulu dengar-dengar jadi UNES. Karena UNES ternyata di Padang itu ada Universitas Eka Sakti. Ya sudah menjadi UNESA. Mau jadi UNES Semarang, wis tambah ISA. Mau jadi Ubaya sudah ada.
Nah, iya, kan dari A. Ya, itu UNESA. Sekarang ada UINSA, UNUSA ya di Surabaya. Oke, ya. Jadi tahun 2000 itu titik tonggaknya Pak Dimas, awal mulanya. Sudah enak-enak jadi IKIP kok kepingin jadi universitas. Karena dulu calon-calon mertua saya itu kalau dengar kuliah di mana, IKIP, waduh calon mantuku. Ya, anakku tinggal apa tinggal guru gajine. Ya, ya kan gitu kan. Nah, itu nampaknya seluruh Indonesia kan senang kalau berubah jadi universitas. Ya, kan bergaya kan di universitas. Itu kan secara psikologis saja. Saya tuh justru senang jadi unkip seperti UPI. Apa UPI? Kan IKIP Bandung itu loh. Kan jadi UPI ya. Universitas paling IKIP. Ya kan? Terus ditiru sama Singaraja, Undiksa, apa? Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, ya saya tuh kalau dulu maunya jadi unkip Universitas IKIP. Ya, itu ya. Jadi karena psikologis saja. Agak kelas 1 kan universitas, kalau IKIP kan kelas berapa itu ya. Ya, karena profesinya guru. Ya, itu tuh gambarnya seperti itu awalnya ya. Nah, kemudian karena menjadi universitas, otomatis UNER ITS kan protes, atau ITB, IPB. Protesnya gimana? Loh, profesiku jadi insinyur diambil alih sama IKIP. Kalau FT kan ST kan, insinyur toh. Profesinya kan insinyur Iya, ST itu. Ya, betul. ekonomi. Loh, kan diambil oleh UNESA atau ex-IKIP tadi, SE, SPD. SPD kan sarjana penuh derita katanya. Kan pendidikan gitu loh ya. Nah, akhirnya kan jadi murni-murni itu kan gelarnya sama dengan UNER kan, sama dengan ITS. Nah, otomatis kan ITS protes lah. Kalau begitu, saya kan juga bisa jadi guru, gitu loh. Ya, itu yang tersirat ya. Nah, oh ya ora segampang itu wong ITS atau wong UNER, misalnya gitu loh kalimatnya ya. Akhirnya digawilah PPG, digawi PPG. Payungnya apa? Ya Undang-Undang Guru dan Dosen. Kan tahun berapa tuh? 2005 ya. Tahun 2005 aja Desember tanggal 30 lagi. Sumben wis tahun 2006. Undang-undangnya itu jelas buka tanggal 30 Desember tahun 2005. Makanya terkenal tahun ini kan mesti tetap 2005 kan. Nah, di situ ada pasal 9 itu yang menjadi portal mahasiswa UNESA yang pendidikan fisika, kimia, atau PGSD sajalah katakan. PGSD kan jelas guru SD kan. Harus cari SIM. Saya mengatakan cari SIM. SIM-nya namanya sertifikat pendidik. Itu Pak Dimas. Ya, latar belakangnya seperti itu ya. Jadi UNER pun ya bisa jadi guru, tapi harus melalui portal supaya adil, termasuk yang dari IKIP ya, ex IKIP. Cari SIM. Tadi kan akta, aku udah bilang enak-enak jadi IKIP langsung dapat ijazah, dapat akta kan gitu toh. Saya itu juga mantan kaprodinya akta 4. Waktu saya jadi kader KTP ya, kurikulum dan teknologi pendidikan, itu merangkap kaprodi akta 4. Ya, ya, saya pernah itu, pengalaman itu. Makanya saya sejarahnya saya tahu.
Itu ya gambarannya. Nah, tidak hanya sampai di situ. Ya, nah. Kemudian kalimat tadi seandainya ditambahi itu sudah menyenangkan. Ditambahi. Coba tadi kan di 4 titik ya. Coba kalau ditambahi kalimat dari lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. ITS wis gak iso dari guru. Benar wis gak iso itu. Ya, coba tambahi kalimat itu. Kata-kata itu. Makanya itu dihapus. Kalimat belakangnya itu dihapus. Oh, ya, mungsak pasal itu ya rapatnya berkali-kali ya proyek toh DPR. Iya, paham ya Pak Dimas ya, latar belakangnya pendidikan kan lebih kompeten dari mana ya. Ya itu politik ya, karena politik. Ya itu gambarannya sekilas, makanya saya katakan guru itu ada tahapan-tahapannya tadi. Ya, nek guru sejati itu nek menurut saya ya sakunya saiki nang nggone belakang, tahu belakang. Geger. Tahu Bu Rizky? Tahu ya geger ya? Di punggung. Iya, ditunggu. Sae guru sejati di punggung. Bisa menerjemahkan ini isyarat ini. Guru sejati itu artinya guru yang tidak ngalap barokah berupa imbalan. Ya, ya gitu ya. Kalau sae di depan, sakunya di depan, berarti kan mengharap barokah, ya, barokah imbalan langsung. Itu apa namanya sanepo apa namanya ya, yang tersirat gitu. Oke, gitu Pak Dimas dan Bapak Ibu yang lain. Gambarannya memuaskan apa enggak ya, memang itu politik ya. Politik pendidikan, bukan pendidikan politik, tapi politik pendidikan. Oke, cukup ya. Nah, kalau tidak ada lagi, coba ini, saya kembali ke sini. Peta ini kelihatan ya tulisan yang hitam itu, karena saya copy paste, saya foto. Sebab kalau saya ketik kembali nggak cukup 1 halaman. Ya, karena saya tidak bisa memprogram ketik kecil-kecil seperti ini. Jadi ini dari buku yang aslinya tercantum di bawah itu, tapi saya ambil yang berbahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa mencari bukunya ya. Kalau buku cetak, saya kan sudah pernah ngirim referensi ya. Sudah dibuka buku-buku referensi kurikulum? Saya kirim melalui Mbak Dwi Putri. Oke, Bapak, ngapunten tadi Sudah, sinyalnya hilang, Pak. Sudah sudah saya ya. share ke grup. Oke, sampun, Bapak. Ya, jadi tolong ditermati, cari buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum. Ini saya ambil ini. Ya, di lampiran itu ada ini, ada ya, PPT ini. Makanya saya tidak ngetik lagi, tapi di situ saya foto, nah ini saya tayangkan ini. Makanya kecil-kecil. Bisa baca ya jenengan ya. Masih muda ya. Saya pakai kacamata ini. Jadi begini, dari slide ini nanti sebagai petanya nanti yang penjenengan bahas, ya cantolannya dia yang jenengan bahas itu paling tidak kiblatnya di sini. Di sini kan garis bawah ada tanda panah itu, kelihatan ya, tahap pengembangan, terus yang sebelah kanan itu tahap implementasinya. Oke, gitu ya. Nah, yang di atas itu kan ada garis-garis kan bukan tanda panah. Ya, tapi orang Indonesia membacakan dari kiri ke kanan ya.
atau dari belakang ke depan apa? Yang jelas kan dari kiri ke kanan ya, bukan seperti baca Arab itu. Walaupun ini tidak ada tanda panahnya, paling tidak ini terkait ya, membacanya terkait. Kalau nanti PPT saya itu rata-rata bulkona. Apa bulkona? Bulatan, kotak, dan tanda panah. Kalau ini kan hanya kotak-kotak, tanda panahnya tidak banyak, nggak ada bulatannya. Makanya harus dicermati, ya, penjenengan bisa saja membaca dari arah mana, gitu ya. Yang mana yang terkait. Makanya penjenengan nanti mengkajinya, membahasnya, mencermatinya, mengembangkannya. Coba satu persatu dicermati di sini. Pertama, kita mulai dari yang kiri ya. Yang kiri itu ada pressure group. Apa itu maknanya? Di pressure. Apa artinya? Artinya menurut tafsiran saya, ini kan dari bahasa Inggris diterjemahkan oleh Pak Idiat Sitopo. Jadi buku itu ditulis oleh Pak Idiat Sitopo. Buku pembinaan dan pengembangan itu diterjemahkan oleh beliau ya. Tadi Pak siapa yang dari Anda, Pak? Yang dari UM tadi, S1-nya. Saya yakin ketemu Pak Indiat itu. Situ nggih Pak yang dari UM S1. Saya Ayo, ini. Ya artinya mesti saya yakin diajar Pak Indiat Stopo baru almarhum 3 tahun yang lalu. Ya. Terakhir jabatannya dekan. Saya S2, beliaunya S3 ya. Itu. Dia itu juga alumni UM tahun 95. Masih langka. Prof Mus itu belum S2 itu. Belum kuliah. Kuliahnya baru sudah 8. Ini termasuk terlena dengan kursi panas ya. Terlambat. Oke, di pressure group. Kalau sekarang istilahnya pressure group itu sama dengan partai. Ya paham ya partai ya. Itu kan dulu di era orde lama itu kan kelompok-kelompok itu kan kuat. Makanya Bung Karno itu merasa bahwa yang ikut andil kemerdekaan ini tidak hanya satu kelompok, gitu, satu grup. Ya, banyak kelompok. Satu diantaranya adalah komunis. Ya, maka dilindungi. Ya. Tapi akhirnya dicap, itu yang nggak enaknya kan gitu loh. Padahal dia punya andil juga ikut berjuang gitu loh. Makanya diberi kesempatan untuk hidup lah katakan begitu. Nah, jadi masing-masing kelompok itu kan supaya eksis kan harus ada apa namanya departemen apa seksi apa ya. Cuman kalau aktif di Karang Taruna itu ada seksinya ya. Ya, kan ada seksi pendidikan dan keterampilan gitu ya. Nah, itu maksudnya yaitu bahwa supaya organisasi itu eksis, kelompok itu eksis, harus ada seksinya pendidikan. Nah, pendidikan di sini kan mesti punya kurikulum, ya, diajarkan masalahnya. Coba dengan amati. Partai-partai yang sebentar berdiri, sebentar hilang. Karena nggak ada proses pendidikannya. Partai-partai yang eksis sampai sekarang itu ada proses pendidikannya. Atau bahasa politiknya itu ada pengkaderannya. Ya, bahasanya kader tuh. Kader-kader kan gitu. Nah, itu kan pendidikan. Ya, dibina. Ya, oleh karena itu dalam rangka melestarikan pendidikan itu ya harus ada semacam perencanaan yang tertata. Itu namanya kurikulum. Itu perencanaan kurikulum. Ya. Nah, itu pressure group. Makanya di
era tahun 60-an awal, di eranya Menteri Ki Hajar Dewantara itu, ada kurikulum yang namanya Pancadharma. Pernah dengar kurikulum Pancadharma? Coba nanti kalau Bapak Ibu banyak membaca, nanti akan menemukan kurikulum Pancadharma. Panca itu 5, Dharma pengabdian ya. Itu apa saja. Kemudian berlanjut sampai ke Orde Baru. Kemudian ditata, ya, penataan baru, ya, aturan baru, ya, ke orde. Akhirnya muncul kurikulum yang terindikasi mapan. Namanya kurikulum berbasis bahan, berbasis materi, ya, yaitu tahun 1968. Di referensi itu, Mbak Dwi, ini terbaca ya buku ini? Terbaca enggak judulnya ini? Enggak terbaca, Prof. Ya, Kena tak baca itu, ya. kena apa Nanti nih? tak baca, nanti jenengan cari nomor berapa di situ. Politik kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga reformasi. Nah, kalau dibuat tahun sejak 1947 sampai dengan 2013. Karena buku ini hanya berlaku sampai tahun 2019. Berarti kurikulum merdeka belum ada. Ya paling tidak kan sudah punya buku perjalanannya kurikulum di Indonesia. Ya silahkan dicari. Kalau tidak ingin bayar parkir ke Gramedia atau apa ya beli aja di Shopee, Bukalapak. Ya tidak sampai 30.000. Yang lebih canggih lagi, entah nomor berapa di situ ya, politik kurikulum. Ya, ini kurikulum itu produk politik. Terbaca ya, kelihatan ya. Nah, politik kurikulum. Nah, jadi kurikulum itu produk politik. Makanya biasa. Bahasa awam kan berubah. Ganti menteri, ganti kurikulum kan gitu lah. Sebenarnya kalau nanti Bapak Ibu banyak membaca, banyak mengkajinya, jadi tidak ada kurikulum yang berubah 180 derajat atau 360 derajat. Ya, yang ada itu istilahnya adalah penyesuaian, penyempurnaan untuk disesuaikan, ya kan, penyempurnaan. Ya, karena kemarin Pak Baktal kan juga bilang, kurikulum mau berubah-ubah. Ya. Kalau tidak ingin berubah ya masyarakatnya jangan berubah, kan gitu. Karena masyarakatnya berubah, maka kurikulum ya harus ikut berubah. Nanti Bapak Ibu membahasnya di sosiologi ini. Ya, jadi landasannya ini nanti ada sejarah, ada sosiologi, ada filsafat, ada psikologi, ada ilmu pengetahuan. Ya, dasarnya dari situ, berangkatnya dari kiri. Ya. Nah, di samping itu, Bapak Ibu, ini kan ada bawah, terus bawah kan kontennya. Ini kontennya, isi, materi, bukan bahan ya, konten. Berarti kalau konten dalam kurikulum itu isi, hitungannya per biji, per buah. Kalau bahan isinya banyak gitu loh. Buah isinya banyak. Terus gampangannya tak kasih contoh. Penjenengan kalau mau bangun rumah kan tidak hanya butuh semen tok loh. Kan butuh pasir, butuh paku, butuh apa banyak ya. Berarti belinya itu ada di
toko bahan, ya, bukan toko semen, toko bahan bangunan. Makanya penjenengan kalau punya toko nanti tulisannya harus benar, toko bahan bangunan atau UD bahan bangunan, usaha dagang. Ya, jadi macam-macam tadi isinya, isi. Makanya guru-guru, ya, mohon maaf bagi yang guru yang menulisnya itu yang benar itu bahan apa materi, ya, gitu ya. Oke, kalau orang TP kan harus bisa membedakan, sama tapi tak serupa gitu loh. Coba jenengan sudah punya bukunya AICT 77. Di sini ada mata kuliah apa? Pengantar kurikulum maupun landasan kurikulum S2. Landasan TP, Pak, ada. Ya, landasan TP ya. Iya. Landasan TP yang dipakai bukunya AICT tahun berapa saja? Kan ada 3 AICT. Satu-satunya organisasi, ya termasuk pendidikan barangkali ya, yang punya organisasi internasional kan hanya TP. Namanya apa? AICT. AICT. Nah, jadi buku itu ditulis oleh ICT itu. Kenapa kok saya senang buku yang 77 daripada yang 94 dan 2008 ya. Ya sama-sama ICT, tapi dua buku itu yang menuliskan orang. Kalau bukunya 94 nanti ya di download ya. Itu kan Rita Ricci, nah, orang kan. Nah, 2008 Molenda, orang kan, artinya personal kan gitu. Tapi yang menerbitkan AICT gitu. Tapi kalau 77 benar-benar AICT yang menulis itu ada berapa? Banyak orang. Artinya tim, tidak hanya 2 atau 1. Di sana ada 16 definisi tentang TP. Ya, 15 tentang pendidikan, yang ke-16 ya, 1 pembelajaran. Kalau pengen tahu yang terjemahan ada, yaitu tahun 1986. Kalau di toko buku sudah tidak ada, tidak terbit, soalnya tidak ada yang beli. Dulu TP kan tidak banyak yang minati. Kalau mau beli ke Bukalapak tadi ya, ke Shopee. Oke, jadi ada 15 definisi teknologi pendidikan, ada 1 teknologi pembelajaran, jadi jumlahnya 16. Nah, di situ yang saya sukai itu berkaitan dengan yang namanya konten, di sana disebut sumber belajar. Sudah katam sampai di situ yang apa tadi, landasan teknologi pendidikan tadi? Ya, mata kuliah landasan ya? Iya, Bapak, landasan. Nah, landasan TP. Sudah membahas sumber belajar? Iya, tadi Bapak baru AICT yang 77. Ya, bagus. Temuan tadi, iya. Ada berapa sumber belajar? Ya, katanya baru. Ada apa, domain TP itu di 77 kan muncul Ya, di 6. berbagai halaman. Muncul di berbagai halaman. Ya, tidak hanya 1 halaman. Nah, yang saya Izin, Pak. tanyakan itu sumber belajar itu ada berapa macamnya, jenisnya. Izin, Bro. Ya coba nanti supaya bisa diingat ya. Sumber belajar itu ada 6. Ya, ada 6. 6 itu kalau supaya bisa diingat sampai pulang nanti,
Po-battle. Kalau menurut teori belajar jembatan keledai, apa jembatan keledai itu? Memoteknik. Memoteknik. Supaya gampang diingat gitu loh. Namanya jembatan keledai. Po-battle. P O B A T L. Apa kepanjangannya? P Saya P pesan P-nya apa? Pesan. O Dan orang nah, B bahan bahan toh. Terus A peralatan, alat alat. T teknik, teknik. L latar. latar. nah, latar. Nah, itulah sumber belajar. Jadi nanti di RPP ya saya dicampur sendiri-sendiri ya, beda-beda kan. Sumber belajar itu isinya itu. Ya, teknik itu aja lah. ST, sekarang kan sebenarnya ST ya. ST itu apa? Sarjana terapan. Terapan. ST itu satu terapan. Insinyur itu kan profesinya. Ya, guru itu kan profesi. Gelarnya SPD, MPD. Ya, kan gitu ya. Ya. Oke, itu makanya insinyur itu nggak dicantumkan karena bukan gelar, tapi profesi. Nah, kalau guru itu gelar istilahnya GR, bukan SPD. GR, guru. Ya, dulu ada ya, gelar GR itu ada. Setelah lulus PPG itu, guru-guru SD itu namanya SPD GR. Masih ada apa enggak ya? Saya pernah mendatangi mewakili dekan itu, ya, apa namanya, yudisium mahasiswa PPG dari PGSD. Gelarnya tercantum SPDGR. Ya, ya. Oke, itu ya. Jadi paling tidak saya ikut mengulangi landasan TP-nya itu ya. Oke, jadi itu silakan nanti diperdalam. Nah, lanjut ke sini. Jadi para yang paling atas tadi kan pressure group, makanya kita harus mengingat sejarah, harus tahu dinamika perkembangan masyarakat, filosofinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu apa. Coba kalau di Indonesia filsafatnya apa? Kurikulum kan harus mengikuti filsafatnya negara. Ayo tebak. Salah nggak apa-apa. Menurut jenengan. Ya Pak Widi. Pak Widi tadi ya dari UM mana Pak S1-nya? Sanes, Pak, sanes. Oh enggak ya, apa tadi? Pak Irfani? Menurut saya mungkin Pancasila, Pak. Kok suaranya jauh Pak Irfan? Sudah terdengar, Pak. Ya tetap masih lamat-lamat. Apa enggak anu ya? Mic apa aja nah? Soundnya. Ya enggak apa mau ya. Menurut saya filsafat kurikulum Indonesia itu Pancasila, ya, Pak. Nah, ya sudah ini agak terdengar ini bagus. Ya, ya, enggak usah saya ulang-ulang ya. Jadi filsafatnya bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Supaya menjadi Pancasilais itu pendidikannya kan harus diarahkan ke sana. Oke, oke. Ini baterainya kok mau habis ya. Oke. Jadi gitu ya. Nah, sekarang untuk bisa menjadi manusia yang Pancasilais, kan kalau mau dioncai lagi kan
menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya supaya bisa menjadi Pancasilais. Coba channelnya manusia Indonesia seutuhnya itu di mana Pak ya dokumennya? Sebelum merdeka saja, jauh sebelum Pancasila itu sudah mengidam-idamkan manusia Indonesia seutuhnya. Coba dokumennya di mana kira-kira? Piagam Jakarta. Proklamasi Pak. Ya. Bapak kalau di sekolah setiap hari Senin kan upacara ya. Lagu wajibnya Pak. Di samping Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kan ada lagu juga. Lagu wajib. Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya. Yang dibangun apa Pak? Bangunlah jiwanya. Nah, ya, bangunlah jiwanya, bangunlah Badannya. badannya. Itu kan manusia Indonesia seutuhnya kan itu, jiwa dan raga. Raga. Nah, itu Pak ya. Terus kontennya ambil di mana? Ya, kita kan juga mengkaji Pak itu. Mengambil di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Coba, Mohon izin Bapak, waktunya habis ya. nggih, untuk perkenalan sampai Alhamdulillah. 20.10. Alhamdulillah, sehingga saya pulang paling tidak sudah macetnya sudah hilang ya. Saya senang ini masih di kampus saya. Memang saya senang ini kan sambil kalau saya tadi pulang jam 17.10 menit kan macet-macetnya jalan. Jadi saya tuh ya nggak apa-apa Pak Baktiar mundur, tapi saya kan juga di sini di S3 tadi kan sampai jam 17.10 menit. Oke, terima kasih Bu Dwi sudah diingatkan ya. Nanti ini saya share aja dibaca, nanti minggu depan ganti PPT lagi gitu ya. Oke, nanti ingat-ingat nanti saya ditagih ya. Pak, ngambil kontennya di mana? Ya, ini kan ada ke kanon itu ya. Ya, kalau dokumennya ngambil kontennya di mana? Gitu ya. Tadi kan baru menyebut Undang-Undang Sisdiknas. Ya, tolong diingatkan Bu Dwi, Pak Irfan ya. Baik, terima kasih saya diingatkan. Memang saya namanya dosen itu kalau tidak diingatkan sesuai dengan namanya dosen. Ngomongnya sak dus, duitnya sak sen. Ya, oke. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Pak Baktiar dengan WA saya akan memilih, enggak Pak, saya ingin terus bergabung. Nah, alhamdulillah. Ya, sehingga kita bisa tim teaching. Kalau ya Pak, terima kasih atas pengertiannya. Ya, alhamdulillah, sehingga saya bisa kembali lagi ke jadwal semula gitu ya. Oke gitu ya, kita nunggu kabar perkembangannya, terutama Bu Dwi Putri, paling tidak jangan bosan-bosan WA Pak Baktiar gitu ya. Kita juga mengharapkan ilmu anchor-nya, tulisannya angker, bacanya anchor katanya. Jadi suhunya, suhunya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Memang itulah materi kita itu sangat luas sekali, apalagi cuma 2 SKS. Ya. Oke, diolor sampai 6 SKS pun ya bisa. Soalnya saya kan gini, yang awal itu yang berperan nanti saya dan Pak Baktiar, nanti di tanggal berapa yang ke-6 ya, itu nanti penjenengan yang berperan. Ya, saya hanya menyimak saja nanti, gantian. Oke, terima kasih. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya Hati-hati di jalan Pak.
mohon izin keluar duluan. Makan, Bapak. Silakan. Nanti di jalan, Pak. Semoga bisa Baik, ketemu lagi. silakan.